Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah majelis taklim, majelis kopi hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita pada malam hari ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka pulangnya kita dari tempat ini, Allah taala ampunkan segala dosa kita, Allah kabul segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah jadikan keturunan kita minas shalihin wa shalihat, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini, amin, ila qawlihi thumma da'u ba'da dhalika bil jawami'il kawamil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masih dalam bimbingan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam perkara atau bab yang membahas tentang kita bagaimana tata keramanya, adab yang baik masuk ke dalam masjid. Sudah sampai kemarin kita jelaskan ada bagaimana cara menjawab azan dan iqamah, adab-adabnya orang yang azan dan juga iqamah kita sudah pelajari semuanya itu. Kemudian masuk kepada munajat, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sedikit diulang, dikatakan dalam kitab ini, yaitu faida ahramal imamu bil fardi, apabila seorang imam sudah bertakbiratul ihram di dalam sholat fardu atau sholat yang wajib, fala tashtagil, maka jangan kamu sibukkan, illa kecuali bil iktida'i bihi, dengan mengikuti imam. Wasolli, dan solatlah engkau al-fardo yang wajib, kama sayutla alaika fi kaifiyatis sholati wa adabiha, sebagaimana yang nanti akan didatangkan kepadamu fi kaifiyatis sholati, pada bab kaifiyah sholat, wa adabiha, dan adab-adab menjalankan atau menunaikan sholat. Jadi kalau kita melihat imam udah takbiratul ihram, maka kita selaku makmum disunahkan untuk mensegerakan, menyiapkan diri kita untuk mengikuti takbiratul ihramnya imam, tidak lagi berleha-leha. Nanti itu akan dijelaskan pada pasal atau bab selanjutnya. Faida faragta, maka jika kamu telah selesai sholatnya gitu. Ini selesai sholat, apa yang kita lakukan? Dalam kitab ini dikatakan fakul, maka ucapkanlah atau bacalah oleh kamu, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru, kalau di dalam syarahnya daripada kitab Bidayatul Hidayah ini, sebelum kita membaca doa, kita banyakin istighfar minimal 3 kali kita setelah sholat.
baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kemarin kan udah dikasih tuh amalan dia. Habis sholat setelah salam pakai tangan kanan. Ini ada di dalam kitab Bidayatul Minah Syarah Khamsumi'ah Sunnah min Sunanis Sholah. Itu selesai sholat kita menggunakan tangan kita mengusap ke wajah dengan kita membaca La ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan, sambil ngusap La ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma adhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku yaitu kesusahan dan juga kesedihan. Amal itu sebelum zikir. Habis itu baru astagfirullahaladzim wa qina adzabannar, astagfirullahaladzim, baca 3 kali. Baca sholawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Baru habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal a'la la ilaha illallah wahdah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ya. La ilaha illallah wahdah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa kita kalau habis Allah mantas salam apa? Yang dibaca tuh. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami, jagalah kami dari api neraka. Baca 7 kali. Tutup minas salimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa tuh baca 3 kali. Kalau habis maghrib, habis subuh baca 10 kali zikir itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh 3 kali kalau sholat lain selain maghrib sama subuh dibaca 10 kali. La ilaha illallah wa ahlun ni'am wal fadl. Tiada Tuhan selain Allah yang memberikan kepada kita nikmat wal fadl dan juga keutamaan. Allah memberikan kepada kita anugerah wa tsana'il hasan dan juga pujian yang baik. Allah yang memiliki pujian yang baik, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wala na'budu illa iyyah, dan tidaklah kami menyembah, tidaklah kami beribadah illa iyyahu, kecuali kepada Allah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah kemudian tsumma da'u, setelah kita baca tuh zikir-zikir itu yang tadi, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ba'da dzalika, setelah yang demikian tadi, bil jawami'il kamil, bil jawami'il kawamil, dengan doa-doa yang menyeluruh, yang sempurna. Jadi disunahkan ketika kita doa, nih kalau sholatnya sendiri dulu nih. Kalau sholat sendiri, kalau doa mau panjang-panjang sekalian nggak apa-apa. Kalau sholatnya sendiri di rumah misalnya, doa yang panjang mau sampai nangis juga nggak apa-apa, sampai sedih banget. Tapi kalau kita baca doa, kita jadi imam atau lagi di masjid atau di musola, doa jamaah, itu disunahkan bil jawami'il kawamil, dengan doa yang menyeluruh. Jangan mintanya dirinciin atu-atu, tapi biar kata pendek doanya padat isinya. Biar kata pendek doanya, tapi yang dipinta semua di situ ada. Doa. Kenapa?
Karena jamaah juga ada yang punya hajat, ada yang punya keperluan. Kan dia pengen ikut doa bareng imam, tapi kalau doanya imam setengah jam sampai sejam, tukang bakso kepikiran gerobak. Gitu tuh. Ada hajat-hajat yang lain, ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau punya urusan. Nanti kalau bacanya panjang-panjang udah kelar walhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad, dia kagak ada orang gitu. Baca doa yang pendek aja tapi menyeluruh, al-kawamil, dan juga sempurna. Maka di sini diajarkan wahwa, dan adapun doanya ma'allamahu, apa-apa yang mengajarkan akan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah Aisyah kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini Imam Ghazali menyarankan ya, dengan beliau menuliskan di dalam kitab ini doa-doa yang warid yang datangnya dari Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada siapa di sini? Kepada sang istri, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Apa doanya? Fakul, ucapkanlah. Maka ucapkanlah Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku meminta kepadamu, minal khairi, dari kebaikan, kullihi, seluruhnya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih. Ya Allah, aku meminta kepadamu minal khairi, dari kebaikan, kullihi, seluruhnya, ajilihi, di dunia, wa ajilih, dan juga di akhirat. Jadi kita minta kebaikan enggak cuma di dunia, tapi kita minta kebaikan di akhirat. Itu kan udah semuanya nyangkup. Dunia dapat kebaikan, akhirat dapat. Itu doa yang sempurna, begitu maksudnya. Dengan doa yang pendek, yang ringkas, tapi diminta kebaikan, kebahagiaan, keberkahan ada di dalamnya, di dunia juga di akhirat. Ma'alimtu minhu, apa-apa yang aku telah ketahui dari itu kebaikan, minhu, dari kebaikan, wa ma lam a'lam, dan apa-apa yang aku tidak ketahui. Wa ma lam a'lam, dan apa-apa yang aku tidak ketahui. Wa a'udzubika minasyarri, dan aku berlindung kepadamu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minasyarri, dari keburukan. Kita minta kepada Allah biar Allah jaga kita, Allah lindungin kita dari segala macam bentuk keburukan. Kullihi, seluruhnya. Ajilihi wa ajilih, di dunia juga di akhirat. Ajil itu kan yang sekarang, ajil yang akan datang. Yang sekarang mah dunia, yang akan datang akhirat. Jadi kita minta kebaikan kepada Allah di dunia yang sekarang ini, dan yang akan datang di akhirat. Dan kita minta perlindungan kepada Allah dari segala macam keburukan, ajilih, di dunia, wa ajilih, dan juga di akhirat. Ma'alimtu minhu, apa-apa yang aku ketahui atau aku telah ketahui, minhu, dari itu keburukan, wa ma lam a'lam, dan apa-apa atau dari keburukan yang aku belum ketahui atau tidak ketahui. Ada yang buruk kita ketahui, ada yang belum kita ketahui. Artinya yang sekarang datang keburukan kepada kita, ama yang kita kagak tahu nanti akan datang juga keburukan sama kita. Tapi sebelum itu datang, kita udah minta perlindungan, kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka, dan aku meminta kepada Engkau ya Allah, al jannata, akan sorga. Aku minta kepadamu ya Allah akan sorga. Wa ma yuqarribu, dan apa-apa yang mendekati, dan apa-apa yang mendekatkan ilaiha, kepada sorga.
Aku minta ya Allah, aku minta kepadamu sorga dan juga segala apapun yang bisa mendekatkan diriku kepada sorga. Min kaulin, apa aja yang bisa mendekatkan, baik dari perkataan, ucapan, min kaul, wa amalin dan perbuatan. Ucapan apa aja yang bisa datengin, yang bisa deketin saya ke surga. Ya Allah, aku minta jadi keluar dari lisan ini jangan sampai ada ucapan-ucapan yang malah jauhin diri saya dari surga. Wa amalin dan perbuatan. Ya Allah, aku minta dibimbing agar perbuatan-perbuatan yang aku lakukan ini bisa ngedeketin aku ke dalam surga. Wa niyatin wa i'tiqadin, dan niat dan i'tiqad. Kita punya itikad, kita mau berbuat. Sebelum kita berbuat, nih itikad niat kita dibenerin biar lempeng, selalu mendekatkan niat kita ini kepada surga. Akal pikiran kita biar orientasinya lebih tinggi, lebih mulia, yang kita kejar surga. Kita minta kepada Allah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau. Minan nari, dari api neraka. Ya Allah, udah berkali-kali kita kata di akhirat cuma 2 kapling. Di akhirat cuma 2 kapling. Kalau sekarang emang kita nyari kapling banyak dah. Di Bekasi ada, di Bogor ada, di mana ada. Tinggal cari. Kalau ada duit. Cuman di sorga, cuman di akhirat cuman ada 2 kapling. Kalau kagak sorga, neraka. Maka kita minta sorga dan kita minta biar dijauhin dari neraka. Kita berlindung ya Allah daripada neraka. Jangan engkau tampilkan, jangan engkau tampakkan neraka di hadapanku nanti. Wa ma yuqarribu, dan apa-apa yang mendekatkan ilaiha, kepada neraka. Ya Allah, lindungilah aku dari apa yang bisa mendekatkan aku kepada neraka. Biar jauh-jauh gitu. Kita kalau ditanyakan sama orang, pengennya masuk mana? Surga. Cuman perbuatan kita jangan sampai perbuatannya malah jauh dari surga. Min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, dan dari ucapan dan perbuatan dan niat dan i'tiqad. Ucapan-ucapan yang malah bisa ngedeketin kepada neraka biar Allah jauhin. Jangan keluar dari lisan kita perkataan-perkataan yang bisa Allah murka, perkataan-perkataan yang malah ngebawa kita ke neraka, perbuatan-perbuatan yang malah ngebawa kita ke neraka. Jangan dijauhi-jauhin nama Allah Subhanahu wa taala. Wa as'aluka, dan aku minta kepadamu. As'aluka, aku minta kepada Engkau ya Allah, min khairin, dari kebaikan. Ma sa'alaka, apa-apa yang meminta kepadamu, minhu, dari itu kebaikan. Ma sa'alaka, apa-apa, sa'ala yang meminta kepadamu, minhu, dari kebaikan, abduka, hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Cakep banget tuh doa. Kita minta kepada Allah apa-apa yang diminta oleh Rasulullah. Rasulullah minta apa kepada Allah? Semua yang Rasul minta, kita minta. Begitu doanya tuh. Cakep banget. Udah di dalam doa kita bawa nama kekasih Allah, dan kita doa, kita minta kepada Allah apa yang kekasihnya Allah minta. Itu namanya al-jawami, namanya al-kawamil, doa yang menyeluruh. Kagak usah pakai kita rentetin atu-atu apa yang kita minta. Yang Rasul minta, kita minta gitu. Iya, udah cakep banget. Kalau ngikutin nafsu kita, apa yang kita minta mau banyak banget. Yang Rasul minta, kita minta, ya Allah. Udah. Doa begitu aja udah enak banget kita. Apa yang Rasul minta? Ada yang tahu?
Assalamualaikum. Apa yang Rasul minta? Udah yang cakep-cakep pasti yang Rasul minta. Kagak ada yang Rasul minta malah mikirin dunia. Nggak ada. Yang Rasul minta pasti urusan akhirat dah. Udah cakep banget dah. Abis ini ntar apalin tuh ya. Taruh dites satu-satu. Wa a'udzubika min syarri masta'adzaka minhu, dan aku berlindung kepadamu min syarri dari keburukan masta'adzaka, apa-apa yang meminta perlindungan kepadamu, minhu dari keburukan. Ista'adha yasta'id, meminta, memohon perlindungan kepadamu, minhu dari keburukan, abduka wa nabiyuka, hambamu dan nabimu, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasul minta perlindungan kepada Allah? Yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, biar Allah jauhin. Apa yang Rasul minta kita minta itu. Nah, kemudian ini doanya nih. Yang ini jangan sampai kagak kita baca nih, biar kata pendek nih. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rusda atau rosyada. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rusda. Allahumma ya Allah, wa ma dan apa-apa qadaita yang engkau putuskan. Allahumma ya Allah ya, wa ma qadaita dan apa-apa yang engkau putuskan alayya atas diriku, min amrin dari urusan-urusan, faj'al maka jadikanlah oleh engkau akibatahu akan akibat itu urusan, rusda menjadi petunjuk atau menjadi kebaikan. Bisa dibaca rusda, bisa dibaca rosyada. Allahumma wa ma qadaita, ya Allah, apa aja yang kau putuskan. Semua kan Allah putuskan buat kita. Semua Allah yang netepin buat kita. Baik dari rezeki, harta, jabatan, segala urusan yang Allah tetepin, yang Allah putusin buat kita, kita minta jadikanlah itu semuanya akibatnya, ujungnya adalah kebaikan. Maksudnya bagaimana? Harta yang kita punya, yang Allah berikan kepada kita, yang emang Allah udah ditetepin, udah diputusin, itu harta ada di dalam, ada pada diri kita. Cuma apa emang semua harta yang kita punya selalu bawa kepada kita kebaikan? Ada aja yang orang punya duitnya banyak, emang dikasih sama Allah segitu duitnya malah bakal maksiat. Hartanya yang dikasih sama Allah malah membawa dirinya kepada keburukan. Maka kita minta nih begini, apa yang diberikan sama Allah, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan buat kita, biar nih harta, semuanya rezeki, semuanya jabatan, apapun itu, kedudukan, semuanya membawa kepada kebaikan, semuanya membawa kepada kebenaran. Biar dibimbing sama Allah. Duit yang kita punya jangan lari kepada maksiat. Udah capek-capek nyari duit, capek-capek nyari duitnya halal, ngabisinya buat yang haram, kan sama aja celaka begitu. Kalau soal harta tuh manusia ada 3 golongan. Assalamualaikum.
Dua golongan yang celaka cuma satu yang selamat. Dua golongan yang celaka, yang pertama dia nyari duitnya kagak baik, dia nyari duitnya yang kagak halal, yang haram-haram. Ngabisinya juga yang haram-haram. Ngabisinya juga bukan buat yang baik-baik. Itu yang paling celaka tuh. Ada yang kedua yang juga celaka, dia nyari duitnya mah bener, nyari duitnya di jalan yang Allah ridain, nyari duitnya kepada perkara-perkara yang halal, tapi ngabisinnya, ngebelanjainnya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sama aja celaka-celaka juga. Cuman atuh yang selamat, yang dia nyarinya di jalan yang baik, ngabisinya juga di jalan yang baik. Maka kita minta apa yang engkau tetapkan ya Allah kepada kami, biar itu semuanya membawa kepada kami, ya Allah, jadikan akibatnya dari apa yang Engkau tetapkan ini membawa kepada kami akan kebaikan. Biar Allah tunjukin terus, biar Allah bimbing. Kalau punya duit banyak, jangan sombong, kita bagi-bagi buat sedekah. Jangan buat nraktir mabok. Jangan buat kalau yang sekarang lagi rame itu judi online. Mau online mau offline sama aja judi mah. Apa kerennya? Judi offline, online dong. Ya, pala lu. Sama aja offline online juga. Awalnya dikasih menang lo sama bandar. Kesononya sengsara, kalah mulu. Emang bandar kagak mikirin duit juga. Lah bandar juga pengen kaya. Kagak mungkin lu dikasih menang mulu. Dia punya strateginya. Kagak tahu. Hanya mau bandar. Ya. Kita minta biar apa yang Allah tetapin semuanya membawa kepada kebaikan. Motor kita punya, mobil kita punya, biar tuh motor sama mobil kita bawa buat kebaikan. Rumah buat kebaikan. Semuanya dah. Makanya itu doa kan pendek banget. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rusda. Loh. Tapi doa itu ngebawa kepada kita akan kebaikan. Ringkas ya. Tumad'u, kemudian berdoalah bima, dengan apa-apa, dengan doa auso yang mewasiatkan bihi, dengan itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha, akan atau kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Jadi kalau tuh tadi doa yang sebelumnya Rasulullah ajarkan kepada istrinya Siti Aisyah, nah sekarang ini doa yang Rasulullah wasiatkan kepada anak kesayangannya, yaitu Siti Fatimah. Apa doanya? Fakul, maka ucapkanlah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta birahmatika astaghir min adabika astajir, la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata'ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, ya Qayyum yang maha berdiri sendiri. Itu kan sepaket tuh. Hayyun Qayyum. Ya Hayyun ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Dengan rahmatmu, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghitsu, aku memohon perlindungan. Biar hidup kita dilindungi sama Allah, dinaungin oleh rahmat kasih sayang Allah. Kemarin udah dijelasin apa itu rahmat.
Apa yang dimaksud rahmat? Iradatul khair li ahli. Allah berkehendak kebaikan kepada hambanya, kepada seseorang, itu namanya rahmat. Nah kita nih yang datang kemari itu namanya udah dapat rahmatnya Allah. Biar pulang Allah kasih barokah kita. Datang begini udah dapat rahmat. Kenapa? Karena Allah menghendaki kebaikan. Kita ada di tempat yang baik, di dalam majelis ilmu. Biar pulang kita dapat barokah. Min adzabika astajir, dari azabmu, dari siksaanmu, astajiru, aku berlindung. La takilni, jangan kau serahkan aku, jangan kau serahkan aku ila nafsi, kepada diriku, ai kepada nafsuku. Wala ila ahadin min khalqika, dan jangan kepada seseorang min khalqika, dari makhlukmu. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku ini, jangan kau lepaskan aku, sehingga aku bertumpu pasrah kepada nafsuku dan juga kepada orang lain. Tujuannya apa? Biar aku nih, biar kita minta kepada Allah, selalu pasrah kepada Allah, makin dekat sama Allah. Kepengenannya Allah aja, nggak kepengen yang lain, nggak kepengen merasa diri ini punya banyak, nggak ngerasa kita harus bersandar kepada orang lain, tapi kita minta pasrah, kita sandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata'ain, walaupun sekejap mata. Jangan sampai sekejap mata ini aku malah bersandar kepada orang lain, kepada makhlukmu. Wa aslih, dan perbaikilah li, kepadaku, sya'ni, akan urusanku, kullahu, seluruhnya. Wa asli, dan perbaikilah li, kepadaku, sya'ni, akan urusanku, kullahu, seluruhnya. Bima aslahta, dengan apa yang kau perbaiki. Bima aslahta, dengan apa yang kau perbaiki, bihi, dengan itu urusan, as-solihina, orang-orang yang soleh. Ya Allah, perbaikilah urusan-urusanku ini sebagaimana engkau memperbaiki urusan-urusan orang-orang yang soleh. Tsumma kul, kemudian ucapkanlah, ma, apa-apa, qala, yang berkata, hu, akan itu ma, akan itu doa, Isa, Nabi Isa alaihi salam, ala nabiyina, kepada nabi kami, wa alaihi salatu wassalam, dan bagi nabi kami, bagi Nabi Muhammad, as-salatu wassalam, salawat dan salam. Nah, tadi doa yang pertama dari Rasul ajarkan kepada Siti Aisyah. Kemudian doa yang kedua yang Rasul wasiatkan kepada Siti Fatimah. Nih doa yang ketiga yang datangnya dari Nabi Isa, yang Nabi Isa katakan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, asbahtu, berpagi-pagi aku, la astati'u, aku tidak mampu, daf'a, menolak, ma akrahu, apa-apa yang aku benci. Maksudnya gimana? Aku tidak bisa, aku tidak sanggup, aku tidak mampu ya Allah menolak apa-apa yang aku tidak suka. Keburukan yang kita anggap, yang kita kagak demen datang kepada kita, kan kita kagak bisa nolak. Kalau emang udah datang kepada kita itu keburukan, musibah datang kepada kita, ya Allah, aku kagak mampu menolak adanya ujian datang kepadaku ini, adanya cobaan datang kepadaku ini. Siapa gitu? Kita gak bisa nolak.
Kalau udah datang kepada kita itu keburukan, itu musibah, kita nggak bisa tolak. Wala amliku, dan aku tidak memiliki naf'a, kemanfaatan, ma arju, apa-apa yang aku harapkan. Wala amliku, dan aku tidak memiliki naf'a, akan kemanfaatan, ma arju, apa-apa yang aku harapkan. Apa-apa yang kita pengen, apa-apa yang kita suka, kita nggak bisa milikin sepenuhnya itu manfaat. Kalau yang kita harapin itu mah kagak bisa nyampe juga kepada diri kita, ya kita mau bagaimana lagi? Emang bukan milik kita, namanya kan begitu. Ada itu orang perempuan cakep banget, kalau kita liatin, cuman namanya bukan milik kita, apa yang kita harapin kan gitu. Emang bukan jodoh kita. Hidungnya itu mancung banget lah, kita dapatnya yang pesek, ya udah kita syukurin. Ya, bersyukur kalau kita punya bini pesek, pengennya yang mancung aja, ngeliat yang mancung kita demen. Yang pesek kita banyak bersyukur, kenapa bini kita umurnya panjang. Kalau orang pesek itu napasnya dikit. Iya. Lah kita bersyukur kan, namanya begitu. Wala amliku naf'a ma arju wa asbahal amru biyadika, dan berpagi-pagi al amru, segala urusan, biyadika, di tangan engkau, la biyadika irika, tidak di tangan selain engkau. Urusan semua mah di tangan Allah, jadi udah. Namanya ini diajarin sebelum kita banyak minta, kita diajarin merendah. Ya Allah, saya kagak bisa nolak. Kalau emang datang musibah ujian kepada saya lah, saya udah terima, udah begitu aja. Yang kagak suka datang kepada saya, udah saya mah kagak bisa nolak. Dan saya juga kagak bisa ngemilikin apa yang memang bukan buat saya, Pak. Saya nggak bisa ambil manfaatnya. Dan semua urusan kan ada di tangan engkau. Tuh. Kalau doa tuh ngerendah dulu begitu. Jangan banyak mintanya kepada Allah, tapi di awalannya kita ngagul. Ya Allah, kan saya udah berbuat begini banyak ini segala macam, masa kagak datang juga? Namanya ngagul. Iya. Wa asbahtu, dan berpagi-pagi aku murtahanan, tergadai, bi amali, dengan perbuatanku, dengan amalku. Maksudnya bagaimana kita nih tergadai sama amal perbuatan kita? Karena yang namanya keselamatan itu tergantung pada amal perbuatan. Maka kita dikatakan masih tergadai, kita masih terikat. Jadi kita ini terikat sama amalan kita. Kalau amalan kita banyak, maka keselamatan akan datang banyak kepada kita. Barokah banyak datang kepada kita. Tapi amal sedikit, ya bakal dikit datang. Itu namanya murtahanan. Ya, murtahanan di situ, tergadai. Ya Allah, kita ini tergadai sama perbuatan kita. Fala fakira, maka tidak ada yang fakir. Afqaru minni, yang lebih fakir dari diriku, ilaika, kepadamu. Tuh, lebih rendah lagi kita ngerasanya. Ya Allah, kagak ada makhlukmu yang lebih fakir daripada diriku ini. Namanya ngerendah. Wala ghaniya agna minka anni, dan tidak ada yang kaya, wala ghaniya, dan tidak ada yang kaya, agna, yang lebih kaya, minka, dari engkau, anni, dari diriku. Ya Allah, aku ini fakir, antal ghani wa nahnu fakir, minta begitu. Namanya kita merendah tuh. Fala fakira afqaru minni ilaika wala ghaniya agna minka anni. Baru udah merendah, udah kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita minta Allahumma ya Allah la tushmit. Apa itu? La tushmit ya? Allahumma ya Allah la tushmit. Jangan kau jadikan gembira gitu. Jangan kau jadikan senang atau gembira, sama ya.
Bi, dengan diriku, adui, musuh-musuhku. Gini maksudnya, ya Allah, dengan ujian yang datang kepada diriku, dengan rendahnya diriku ini, jangan kau jadikan musuh-musuhku pada tertawa gitu. Paham? Jangan jadikan musuh-musuhku itu pada senang ngelihat saya susah. Apa namanya itu kalau begitu? SMS. Senang melihat orang susah. Ya Allah, jangan jadikan musuh-musuh saya pada gembira, pada bahagia ngelihat saya susah. Ngelihat saya kena ujian, ngelihat saya kena musibah, dia pada ketawa, dia pada girang. Jangan ya Allah. Iya. Wala tasubi, dan jangan kau jahati bi, dengan sebab diriku, sodiki, sahabat-sahabatku, teman-temanku. Ya Allah, jangan kau biarkan adanya diriku ini, kehadiranku di samping pasanganku, di samping teman-temanku, kehadiranku ini jangan sampai bikin sakit orang lain. Jangan jadi keburukan buat orang lain adanya diriku ini. Sama pasangan, sama kita punya istri, jangan sampai, ya Allah, jangan ada keburukan yang terjadi pada diriku ini yang bisa nyakitin orang-orang yang aku cintai. Pasangan, sodiki, temen, istri, sahabat, guru, murid. Jangan sampai adanya diriku ini malah bisa nyakitin orang lain, malah bikin jahat, bikin buruk. Jangan. Karena ada orang, ya lu lagi rusak dah perkara begini urusan, bubar. Karena ada orang begitu, datangnya kita dia pada bubar. Apa sih yang bikin mereka kagak senang sama kita kan? Ya Allah, jangan sampai ada keburukan dari diriku ini yang bisa nyakitin orang. Itu doa-doanya tuh. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan musibati, akan ujianku, fi dini, pada agamaku. Wala taj'alid dunya, dan jangan kau jadikan dunia. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan musibati, akan musibahku, fi dini, pada agamaku. Wala taj'alid dunya, dan jangan kau jadikan dunia akbaru hammi, sebesar-besarnya impian atau cita-citaku. Wala mablaghu ilmi, dan jangan menjadi pencapaian atau tujuan ilmuku. Jangan sampai dunia jadi hal yang paling prioritas. Kita semua punya angan-angan, kita punya cita-cita, punya impian, tapi sebesar-besarnya impian, jangan sampai impian itu adalah perkara dunia. Tujuan belajar ngaji jangan sampai tujuannya ngarah kepada dunia. Kerja, kan kerja ibadah, iya, tapi jangan sampai pekerjaan kita itu malah ngarah kepada urusan dunia. Makanya doa itu, wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alayya, dan jangan kau kuasakan, sallato yusallit, dan jangan kau kuasakan alayya, atasku, bidanbi, dengan dosaku, man la yarhamuni, orang-orang yang tidak menyayangiku. Wala tusallit, dan jangan kuasakan, dan jangan kau kuasakan, kuasa, alayya, atas diriku, bidanbi, dengan dosaku, man, orang-orang la yarhamuni, yang tidak menyayangi aku. Maksudnya gimana tuh? Ya Allah, jangan biarin orang-orang yang benci, yang kagak sayang sama diriku ini ngurusin aku gitu. Malah jolim sama kita ntarnya. Jangan sampai yang berkuasa atas diriku ini, pemerintah, ulul amr, orang-orang yang kagak ada rasa kasih sayang.
Biar kata kita punya salah, kita punya dosa, jangan sampai ya Allah Engkau kuasakan atas diriku ini orang-orang yang kagak sayang sama saya. Tsumma do'u, kemudian berdoa, bima, dengan apa-apa, badalaka, yang tampak bagimu. Kemudian berdoa dah. Tadi selesai itu doa yang dikasih sama Nabi Isa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kata Imam Ghazali, lanjutin dah baca doa. Apa yang tampak, apa yang terlintas, apa yang terbesit. Apa terbesit? Yang muncul, yang kepikiran nama kita. Minat da'watil masyhurat, dari doa-doa yang masyhur. Apa yang masyhur di telinga kita? Doa-doa yang masyhur. Allahumma barik lana. Doa makan. Mau ngaji malah doa tidur yang dibaca. Baca doa-doa yang masyhur, yang datangnya dari Rasul, yang datangnya dari ulama. Wahfatha, dan apalkanlah itu doa-doa, dan apalkanlah doa-doa, mimma, dari apa-apa, auradnahu, yang kami datangkan, fi kitabid da'awat, pada bab doa-doa. Pada bab doa-doa, fi kitabid da'awat, auradna, yang kami datangkan, hu, akan itu doa, fi kitabid da'awat, pada kitab atau pada bab doa-doa, min kitabi Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah, itu Imam Ghazali udah ngejabarin tadi doa-doa yang mana aja yang diajarin sama Rasul, ditambahin sama beliau. Kalau kurang, cari dah tuh, ada di bab doa-doa di kitab Ihya Ulumuddin yang juga karangan beliau. Jadi kita kudu punya buku doa-doa, buku zikir, buku wirid, punya tuh, beli. Biar kita ada bimbingan, kita mau baca doa, lihat tulisan. Karena sekarang banyak orang baca doa kagak tahu tulisan. Jadi yang dibaca apa, yang kedengarannya apa. Biar kita tahu tulisannya bagaimana, pas baca doa enak. Beli buku-buku doa, wiridan, zikiran, apa yang udah dikasih sama guru kita, kita tulis, kita bukuin, kita baca, kita hafalin. Kita minta kepada Allah doa-doa itu kita baca. Malah Imam Nawawi rahimahullah kan ada tuh bukunya, kitabnya, kitab Al-Azkar, zikir-zikir. Itu semuanya berdasarkan hadis Rasulullah. Cari di Al-Azkar tuh banyak doa-doa apa aja ada. Doa mau brojol aja ada, doa tuh mau lahiran ada di situ di Al-Azkar. Maka kita kudu punya tuh kitab Al-Azkar tuh, Imam Nawawi. Ya, Bang Peri itu kan punya kitab Al-Azkar Imam Nawawi, kudu punya, beli. Malah saking pentingnya tuh kitab itu, ulama membuat syair, bi'idar wastaril azkar. Jual rumah dan belilah kitab Al-Azkar. Beli kitab aja kudu jual. Tadi apa kata guru kita Ustadz Behaki ngajar, beli kitab tuh 10 juta. Kalau orang kita kan mikirnya kontrakan tadi katanya. Orang kita mikirnya yang lain-lain gitu pikirin. Beli kitab tuh segitu, nggak bisa bacanya, punya dulu aja. Jangan mikirin bisa baca, yang penting punya dulu. Orang mau bisa mobil aja, yang penting punya dulu. Bisa nyetir mobil? Nggak bisa.
Ya kagak punya, coba punya dulu. Punya, belajar, bisa. Kalau punya orang mau kita bawa tuh mobil, takut-takut. Tapi kalau punya kita udah punya, belajar mobil, mau tubruk kemana aja juga, yang penting punya kita. Agak ada takut-takut. Beli itu kitab Al-Azkar. Ya, kitab yang isinya adalah zikir, wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, biar kita banyak zikir, banyak ingat kepada Allah, banyak minta, banyak doa, banyak munajat. Kalau kita kagak mintanya ke Allah, mintanya ke siapa? Ya, mudah-mudahan manfaat. Kita nanti lanjut lagi ya. Sampai sini aja dulu tentang doa-doa setelah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Wal takun awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan wallahu a'lam bis-shawab. Bisiril Fatihah.